最後の攻撃は誕生機によるものだ。いいか、第二次攻撃隊の出動を求むと南雲さんにそうくれ。はっ。攻撃隊を直ちに発進させることが望ましい。はい。俺が一体何がやってると思ってる。源田、現状報告しろ。はい、確認します。準備はできたか。全力を尽くしますが、爆走からライトへの展開には時間を要します。Halo semuanya, oke kembali lagi bersama saya di channel 17 Juni. Oke, kali ini saya akan mengupas tuntas alur cerita film Midway, pertempuran laut terbesar yang pecah di era Perang Dunia Kedua antara Jepang dan Amerika, seperti yang sudah saya kutip dari Kompas.com berikut ini. Midway merupakan film berlatar belakang masa Perang Dunia II yang tayang di HBO. Film garapan sutradara Roland Emmerich ini dibintangi oleh Ed Skrein, Nick Jonas, Patrick Wilson, Luke Evans, dan Woody Harrelson. Film yang dirilis pada 2019 ini mengisahkan tentang pertempuran Midway yang terjadi setelah serangan Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember tahun 1941. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke topik utama jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Oke, let's go! Oke, melanjutkan cerita sebelumnya. Yang belum nonton part 1 linknya ada di deskripsi. Singkat cerita, pesawat mereka sudah tiba di atas kota Tokyo. Mereka pun mulai menjatuhkan banyak bom. James dan pasukannya segera pergi dari sana. Namun dalam perjalanan pulang bahan bakar pesawat mereka telah menipis. Setelah bahan bakarnya habis, akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di daratan Cina, dan sampailah di suatu desa Janjayo, di mana pemukiman ini merupakan jajahan Jepang pada masa itu. Awalnya James dikira dan dianggap sebagai ancaman warga Cina. Setelah tahu bahwa James adalah pelaku pengeboman di kota Tokyo, para warga Cina menyambut James dan bersedia mengantarkan James ke tempat pasukan darat yang berada di desa Buzo. Saat mereka akan berangkat, tiba-tiba pesawat Jepang menyerang dengan membabi buta. Di sana James mulai menyadari ternyata Jepang melampiaskan penyerangannya kepada warga sipil di wilayah jajahannya, sehingga para warga sipil terkena imbasnya. Scene beralih di kapal induk Jepang. Yamamoto memastikan rencana itu akan berhasil jika kapal induk Amerika datang dari arah Pearl Harbor. Kembali ke markas Amerika, Nimitz terlihat dilema setelah mengetahui ada perbedaan pendapat antara Leighton dan Badan Intelijen di Washington. Washington mengira kalau Lautan Koral adalah target utama Jepang, namun Leighton beranggapan kalau Jepang sebenarnya mengincar Midway. Untuk meyakinkan Nimitz mengenai informasinya, akhirnya Leighton pun mengajak Nimitz pergi ke kantor intelijen Angkatan Laut. Lalu Nimitz bertanya kepada salah satu anak buah Leighton. Nimitz bertanya, mengapa mereka bisa yakin kalau Midway adalah sasaran Jepang selanjutnya? Setelah melihat berbagai pesan yang telah mereka pecahkan, Nimitz mulai menyadari kalau informasi dari Leighton lebih masuk akal. Akhirnya Nimitz langsung memerintahkan kapal USS Enterprise untuk kembali ke Pearl Harbor. Sesampainya di sana, Nimitz melihat kapal induk Yorkton.
tengah diperbaiki akibat kejatuhan bom dari serangan Jepang, perlu waktu 2 minggu untuk memperbaikinya. Tapi Nimitz minta pengerjaan secepat mungkin, dan dalam waktu 4 hari kapal Yorkton harus segera berlayar, mengingat Amerika sedang krisis armada kapal. Kemudian Nimitz, Leighton dan para petinggi lainnya merencanakan sebuah strategi untuk mengalahkan Jepang. Mereka berencana untuk menempatkan posisi kapal Amerika di luar perkiraan Jepang, sehingga nantinya Jepang bisa diserang dari segala arah. Nimitz juga mempersiapkan kapal selam sebagai serangan dadakan, dengan semua data yang dikumpulkan selama ini. Yaten memberi informasi secara spesifik, jika serangan Jepang akan datang dari arah barat laut pada tanggal 4 Juni jam 7 pagi. Shin berpindah ke kapal induk Enterprise Skolsky bersama pemimpin skuadron lainnya mulai menghitung jumlah pesawat, dan memperkirakan berapa pasukan yang harus diterbangkan untuk menghadapi pertempuran. Pada awalnya mereka sedikit pesimis karena menurut mereka, kondisi saat ini masih kekurangan pasokan dan juga bala bantuan. Namun tak disangka, datanglah kapal induk Yorkton, yang akan bergabung berperang bersama mereka. Kedatangan kapal Yorkton membuat semangat Dick dan kawan-kawan. Sementara di kantor intelijen Amerika, Nimitz menyuruh Leighton agar segera pulang karena sudah terlalu malam, namun Leighton menolak. Ia akan bermalam di markas menyusun strategi dan memperkirakan bagaimana serangan yang akan terjadi. Tanggal 4 Juni tahun 1942 pada jam 6 pagi, semua pesawat yang berada di Midway sudah mulai diterbangkan, sementara di kapal USS Enterprise, Dick mulai menyemangati kawan-kawan, yang terlihat pesimis menghadapi peperangan yang akan terjadi. Dick yakin bahwa Amerika mampu melakukan serangan balik dan membuat Jepang kewalahan. Pada jam 6:40 pagi, pemandangan mengerikan mulai terlihat. Ratusan pesawat tempur Jepang bersiap menyerang dan menghancurkan semuanya. Ratusan peluru serta bom mulai dijatuhkan ke setiap sudut pertahanan Amerika di Midway. Tanpa Jepang sadari, kalau Amerika telah mempersiapkan strategi. Pada jam 7:10 Nimitz langsung memerintahkan pasukan udara memberi serangan dadakan pada armada laut Jepang. Dan, akhirnya peperangan sengit pun tak bisa terhindarkan, antara pasukan udara Amerika melawan armada laut Jepang. Tapi serangan udara Amerika bisa diatasi Jepang dengan mudah oleh kapal induk terkuat mereka, yaitu Kaga Akagi Hiryu dan Soryu. Nagumo yang memimpin armada tersebut, tiba-tiba mendapat laporan kalau kapal Amerika berada di posisi yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Pasukan Jepang yang hanya fokus menyerang Midway, kini telah masuk perangkap Amerika, sementara kapal Jepang akan diserang dari berbagai arah. Karena sudah terlanjur menyerang, akhirnya Nagumo segera memerintahkan anak buahnya untuk merombak persenjataan pesawat tempur mereka, dengan bom serta torpedo penembus baja, yang nantinya akan digunakan untuk menyerang armada laut Amerika. 最後の攻撃は艦上機によるものだ。いいか、第二次攻撃隊の出動を求むと南雲さんにそうくれ。はっ。直ちに発進させることが望ましい。はい。俺が一体何がやってると思ってる。源田、現状報告しろ。はい、確認します。爆走からランチャーへの展開には時間を要し。Pada pukul 7.45, terlihat kapal selam Nautilus telah bersiap menyerang kapal induk armada Jepang. Namun kala itu Jepang sudah mengetahui keberadaan kapal selam Nautilus. Jepang langsung menjatuhkan bom air, sehingga torpedo yang diluncurkan kapal selam Nautilus meleset. Setelah serangannya gagal, kapal selam Nautilus kembali mengatur strategi. Sementara itu di kapal induk USS Enterprise, Dick bersama para pilot lainnya mulai lepas landas, untuk melakukan penyerangan ke kapal induk Jepang.
Sebelum kedatangan Dick Best, pesawat Amerika terus menyerang kapal induk Jepang, namun serangan mereka belum mampu membuahkan hasil, sementara di kapal induk Jepang semua pesawat tempur belum selesai dirombak senjatanya. Pada saat itulah skuadron Skolsky mendapat kesempatan, mulai melakukan serangan. Karena peperangan yang begitu sengit membuat Jepang berpikir dengan keras agar bisa menahan serangan Amerika yang bertubi-tubi, semua pilot berusaha mengendalikan pesawatnya, menukik tajam mengincar kapal induk Jepang, untuk menjatuhkan bom. Berkat perjuangan mereka akhirnya kapal induk Hiryu dan Kaga berhasil dilumpuhkan, dan kini giliran skuadron Dick Best mulai beraksi mengimkar kapal induk Akagi. Kini pasukan Amerika telah berhasil menghancurkan 3 kapal induk Jepang. Ternyata keputusan Jepang melakukan perlombakan senjata berakhir dengan fatal, dan akhirnya 3 kapal induk Jepang telah hancur. Pada pukul 4.30 sore, Laksamana Yamamoto mendapat kabar tentang kekalahan 3 kapal induk Jepang, serta kematian Nagumo. Mendengar kekalahan itu membuat Yamamoto emosi. Dia justru memerintahkan Yamaguchi yang mengomandoi kapal induk Soryu, untuk menyerang dengan segala kemampuannya. Sementara kini para dekuadron telah sampai di kapal induk Enterprise untuk mengisi bahan bakar dan amunisi. Dick Best dan Skolsky mendapat tugas terakhir untuk menghancurkan kapal induk Soryu. Namun Skolsky tidak bisa melanjutkan pertempuran itu karena dia tertembak di bagian lengannya. Dengan terpaksa Dick Best menyelesaikan misi itu, meski paru-parunya telah terluka akibat kebocoran oksigen. Dick Best kembali melakukan serangan untuk menghancurkan kapal induk Soryu. Tapi kali ini Dick Best mendapat perlawanan sengit dari pesawat tempur Jepang. Dengan skill dan pengalamannya Dick Best akhirnya berhasil menjatuhkan bom dan kapal induk terakhir milik Jepang pun meledak. Setelah kekalahan besar itu, Yamamoto mulai mempertimbangkan kembali keputusannya, dan lebih memilih untuk mundur, daripada harus kehilangan semua pasukannya. Mengetahui kemunduran Jepang membuat Nimitz Leighton, dan para petinggi lainnya merasa lega, karena pertempuran sengit di Midway telah berakhir dan berhasil memberi kemenangan yang indah, dan kepahitan yang terjadi di Pearl Harbor kini berbuah manis, semuanya terbayarkan. Bagi negaranya Amerika dengan perjuangan yang tak kenal lelah dan juga rasa saling percaya di antara mereka, sebuah peperangan yang mustahil dimenangkan ternyata bisa dilakukan. Berkat aksi heroiknya, Dick Best mendapat penghargaan sebagai salah satu pilot yang berhasil menghancurkan banyak kapal induk, dan setelah itu Dick Best tidak lagi menerbangkan pesawat, karena paru-parunya terluka karena peperangan. Sementara Yamamoto sendiri tertembak jatuh dan terdampar di Kepulauan Salomon pada tanggal 1943, setelah intelijen Amerika mengetahui jadwal penerbangannya, pada tahun 1985. Leighton menerbitkan sebuah buku yang menjelaskan tentang jasanya di pertempuran Midway. Dan alur cerita pun tamat. Oke semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga terhibur. Jika kalian suka dengan konten-konten dari channel 17 Juni, jangan lupa klik subscribe karena akan ada konten-konten yang lebih menarik lagi yang akan saya bahas. Oke, segitu saja dari saya. Saya pamit undur diri, nuhun, wassalam.